Pengantar awal gerakan koperasi di Jerman. Jika Inggris adalah negeri kelahiran koperasi, terutama koperasi konsumsi atau koperasi pemakaian, maka Jerman adalah negeri kelahiran koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Cita-cita koperasi simpan pinjam atau kredit dicetuskan pada pertengahan abad ke-19. Didirikan koperasi ini adalah karena alasan rasa kemanusiaan, juga mendirikan sebuah perkumpulan yang bertujuan memberikan bantuan kepada petani-petani miskin dan lemah ekonominya. Di Jerman, sekurang-kurangnya orang mengenal dua tokoh besar perkoperasian, yaitu Friedrich Wilhelm atau F.W. Raiffeisen dan Hermann Schulze-Delitzsch. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkoperasian Jerman, diantaranya yaitu Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan juga Hermann Schulze-Delitzsch. Tokoh pertama adalah Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisen, ia lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1818 di Hamm atau Sieg atau Westerwald. Dia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah seorang petani dan dia sempat menempuh pendidikan militer dan pernah bertugas di Cologne, Koblenz, dan Caen. Tapi karena sakit matanya, ia kemudian meninggalkan tugasnya, lalu pada tahun 1892 ia memimpin di distrik Hedesdorf dekat Neuwied. Tokoh selanjutnya adalah Schulze-Delitzsch. Dia lahir di Delitzsch di Sassoni. Ia belajar hukum di Universitas Leipzig dan Halle. Di sini, ia mengabdikan dirinya untuk organisasi dan pengembangan kerjasama di Jerman dan pada pendirian Volkshussverein atau biasa disebut dengan Bank Rakyat, yang ia dirikan pertama kali di Delitzsch pada tahun 1850. Pada tahun 1859, lebih dari 200 bank semacam itu diatur secara terpusat di bawah arahan Schulze-Delitzsch. Industrinya tak henti-hentinya dan dia meninggal di Baju Zirah pada tanggal 29 April tahun 1883 di Potsdam, meninggalkan reputasi sebagai dermawan kepada pedagang dan pengrajin kecil, di mana dia harus dianggap daripada sebagai pendiri prinsip koperasi sejati di Jerman. Lalu, bagaimanakah sistem perkoperasian dari Raiffeisen dan Schulze? Ternyata, dari kedua tokoh tersebut terdapat beberapa prinsip yang tentunya isinya itu saling berbeda. Pertama kali yang akan kita bahas mengenai prinsip perkoperasian dari Raiffeisen. Prinsip dari Raiffeisen sendiri yang pertama adalah swadaya, kedua daerah kerja terbatas, yang ketiga SHU-nya itu untuk cadangan, yang keempat tanggung jawab anggota tidak terbatas, yang kelima pengurus bekerja sama atas dasar kesukarelaan, yang keenam usahanya hanya kepada anggota, dan yang terakhir keanggotaan atas dasar watak, bukan uang. Lalu, bagaimanakah prinsip perkoperasian dari Schulze? Prinsip perkoperasian dari Schulze ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama swadaya, yang kedua daerah kerja tak terbatas, yang ketiga SHU-nya untuk cadangan dan dibagikan kepada anggota, yang keempat tanggung jawab anggota terbatas, yang kelima pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan, dan yang terakhir usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Lalu kita akan membahas mengenai koperasi kredit atau credit union yang merupakan koperasi terbesar di Jerman. Banyak cara yang telah dia lakukan untuk mengatasi kemiskinan dari kaum petani dan kaum buruh. Namun tidak ada yang berhasil satupun cara-cara yang dilakukan. Sehingga pada akhirnya Raiffeisen berkesimpulan, kesulitan si miskin hanya dapat diatasi si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Kemudian terbentuklah credit union atau koperasi kredit yang didirikan oleh Raiffeisen. Credit union tidak semata-mata berdiri tanpa tujuan, tetapi credit union ini memiliki fungsi, misi, tujuan, dan gerakan, sehingga menyebabkan perjalanannya di negara Jerman sangat berkembang pesat. Selain di negara Jerman,
Credit union ini berkembang di Amerika Utara, di Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Asia, bahkan seluruh dunia. Dari penjelasan mengenai sebuah koperasi yang ada di Jerman, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebuah koperasi pun bisa berkembang dan menjadi besar jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan bantuan dari pemerintah serta partisipasi masyarakat.